Pemerintah saat ini sudah mewajibkan penggunaan AIS pada seluruh kapal berbendera Indonesia serta kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia. Ada beberapa tujuan diberlakukannya peraturan ini. AIS sendiri memiliki dua jenis, yakni AIS kelas A dan AIS kelas B. Sebenarnya, apa itu AIS? AIS adalah akronim dari Automatic Identification System yang merupakan sebuah sistem pelacak otomatis yang digunakan pada kapal. AIS ini mampu menampilkan keberadaan kapal lain di sekitarnya melalui layar display monitor Electronic Chart Display Information System atau ECDIS, Sistem Electronic Navigation Chart atau SENC. Secara otomatis, nantinya perangkat ini bisa mengirimkan AIS message ke segala arah. Pesan yang dikirimkan ini nantinya akan dikirimkan kembali melalui sistem komunikasi radio very high frekuensi yang berada di frekuensi 161,975 MHz dan 162,25 MHz. Automatic Identification System atau AIS adalah sistem otomatis yang menjadi standar untuk dipergunakan di kapal. Diatur secara internasional melalui Konvensi Keselamatan Jiwa di Laut. AIS menggunakan pancaran sinyal yang memenuhi standar maritim sehingga dapat saling terbaca oleh setiap kapal maupun stasiun darat yang melayani lalu lintas dan keselamatan pelayaran, seperti radio pantai dan stasiun VTS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan International Maritime Organization Resolution A, penggunaan AIS bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. Oleh sebab itu, sistem ini harus dipasang di setiap kapal. Dengan menggunakan AIS, secara otomatis kapal dapat saling mengetahui kondisi pergerakan lalu lintas pelayaran di sekitarnya, sehingga dengan mudah menghindari terjadinya tubrukan atau kecelakaan lainnya. Stasiun darat pun dengan mudah memantau pergerakan kapal dan lalu lintas pelayaran melalui layar peta elektronik, sehingga dapat memberi peringatan ke kapal-kapal bila ada kemungkinan bahaya pelayaran. Di samping itu, stasiun darat juga dapat mengatur lalu lintas pelayaran agar lancar dan selamat, serta memantau apakah kapal berlayar melewati batas laut negara, sehingga dapat diberikan peringatan agar tidak terjadi insiden dengan aparat negara tetangga. Tak hanya itu saja, fungsi AIS ternyata juga memiliki fungsi untuk mempermudah pengawasan terhadap tindakan ilegal seperti penyeludupan, illegal fishing, atau mempermudah kegiatan SAR dan investigasi apabila terjadi kecelakaan. Karena dengan AIS, SAR bisa mengingat lokasi dan pergerakan kapal dengan mudah. Ada banyak informasi yang mampu dikirimkan oleh perangkat ini. Beberapa di antaranya adalah data statik seperti Mobile Maritime System Identification atau ID kapal, IMO number, call sign, tipe kapal, panjang kapal, dan lokasi dari posisi antena kapal. Selain itu, AIS juga bisa mengirimkan data dinamis. Data dinamis ini berisi posisi kapal, waktu pada UTC, kecepatan, status navigasi, dan laju pergerakan kapal. AIS ternyata juga mampu mengirimkan data pelayaran. Data pelayaran ini berisi tinggi syarat kapal, tipe kargo hazard, tujuan, dan ETA dari kapal tersebut. Dengan menggunakan AIS dan radio pelayaran, kapal juga dapat menerima berbagai berita dan informasi yang dibutuhkan untuk keselamatan pelayaran. Misalnya, informasi cuaca, informasi adanya bahaya, dan lain-lain. Di mana informasi ini diberikan secara gratis oleh pemerintah melalui stasiun radio pantai dan stasiun PTS.
AIS terdiri dari dua kelas, AIS kelas A dan kelas B. Keduanya tentu memiliki perbedaan. Pertama, dari masalah harga. Harga AIS kelas A jauh lebih mahal dibandingkan AIS kelas B. Sedangkan dalam cara kerjanya, kedua nyaris sama. Hanya saja, tetap terdapat perbedaan di antara keduanya. AIS kelas A mampu mengirimkan data yang berubah, data statik dan dinamis. Seluruh data tersebut dikirimkan melalui PDL dan wajib dipasang di kapal berbendera Indonesia dengan syarat sudah memenuhi konvensi Safety of Life at Sea. Sedangkan untuk AIS kelas B, biasanya dipasang pada kapal berupa kapal penumpang dan kapal barang non-konversi. Oke sobat semua, demikianlah tadi sedikit penjelasan tentang apa itu AIS. Jika teman-teman suka video seperti ini, silakan dukung channel ini dengan cara tekan like, tekan subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton dan salam kerja kapal.